capek jadi kasir? Kagak Bang, lo kagak jadi capek. Oh iya Bang, anaknya temen Abang itu jadi kerja di sini Pan? Ya iya kan gue udah bilang. Bener nih lu gak capek? Iya bener, lo gak capek. Yaudah kalau gitu. Umi, mana sih itu orang? Gantian dong. Sumpah, tanggung jawab kita nih langsung pada Allah. Jadi nanti ketahuan siapa yang berbuat bohong. Apakah saya yang berbuat bohong atau Pak Haji Muhyiddin yang berbuat bohong. Atau sama-sama nggak ada yang berbuat bohong. Begitu Ustaz. Iya, kalau ini dianggap yang terbaik, bisa juga kita lakukan untuk menghilangkan adanya saling curiga di antara kita dan bisa diselesaikan dengan baik. Iya. Bagaimana Pak Muhyiddin? Setuju? Ya, jadilah. Pak Haji Sulam dan Pak Haji Muhyiddin akan bersumpah bahwa mereka tidak pernah melakukan suatu kebohongan ataupun kecurangan terhadap isi cashbox masjid kita ini. Dan kedua pihak siap menanggung konsekuensi ataupun akibatnya bila di hari kemudian nanti ternyata salah satu di antara mereka ada yang berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, Bapak-bapak, saya membawa berita duka. Pak Solihin, mantan lurah kita, baru aja meninggal dunia. Mohon untuk segera diumumkan, biar warga pada tahu semua. Baik. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, cara sumpah ini kita tunda saja sampai Jumat depan. Kita sama-sama pergi melayat Pak Soleh. Mari. Pak Haji, kotak ini saya serahkan lagi ke Pak Haji. Kan Pak Haji udah gak sakit. Ya kagak bisa begitu dong Haji Sulam. Kalau masalahnya sudah beres, baru semua bisa dikembalikan ke gue. Saya kok merasa begitu kotak ini saya pegang, kok jadi masalah sih? Sebenarnya ada apa sih Pak Haji? Kagak ada masalah apa-apa. Kan situ sendiri percaya sama omong Rumana. Kalau bagi gue pribadi, ya mau dibuka sekarang, nggak ada masalah. Tapi karena situ setuju dengan usulan Rumana, ya gue gak mau dong ketibahan masalah. Pak Haji, sabar. Kalau masalahnya sudah beres, baru semua bisa dikembalikan ke gue. Saya kok merasa begitu kotak ini saya pegang, kok jadi masalah sih? Sebenarnya ada apa sih? Sebagai pengurus masjid, sebetulnya saya juga harus minta maaf sama Haji Sulam. Pendapat Rumana itu benar. Sebenarnya kita semua salah saat melakukan serah terima kotak itu. Sebab kita tidak melakukan cek and recheck terhadap kotak itu, Pak Haji. Iya benar juga. Saya juga salah, main terima aja. Nggak periksa dulu, nggak buka dulu isinya. Terus cocokin dulu sama catatan kas keuangan masjid. Jadi sekarang kalau misalnya ternyata cashbox-nya kurang, bahkan kosong, ya orang pasti menyalahkan Pak Haji Sulam. Loh, kok begitu? Gimana cara bukanya aja saya nggak ngerti. Kenapa saya jadi ketimpaan salah? Itu kan menurut Pak Haji Sulam. Kalau menurut orang lain, pasti Pak Haji Sulam bisa buka. Sekarang kan zamannya sudah canggih. Masa Pak Haji Sulam nggak bisa buka? Kalau begitu, apa yang saya usulin? Sumpah. Kalau perlu sumpah pocong, saya juga berani. Sumpah pocong dalam Islam
Tidak ada Pak Haji. Sumpah pocong itu cuma tradisi kedaerahan, hanya dipakai di negeri ini. Terserah deh Pak Sultoni. Mau sumpah apa kek? Saya juga berani. Yang penting nih saya bisa nunjukin bahwa sejak saya terima ini kotak, sampai saya mau balikin lagi nih hari ini, saya nggak pernah buka-buka. Apalagi sampai nilep isinya. Dalam Islam hanya mengenal sumpah atas nama Allah. Wallahi atau demi Allah, saya begini, begini, begini. Itu saja Pak Haji. Begitu ya? Ya. Saya baru paham. Ya. Lu bener-bener tega ya. Mau bikin malu Abah di depan jamaah masjid. Lu ngertiin Abah dong. Abah ini sesepuh kampung ini. Hancur dong reputasi Abah kalau sampai malu di depan warga kampung. Siapa lagi mau percaya sama Abah? Tahu lo, mentang-mentang anak kuliahan, sok pinter. Kalau mau ngebelain tuh, belain abah lo, bukan ngebelain orang lain. Iya, tapi apa salahnya Bang Sulam sih? Kenapa Bang Sulam itu harus nanggung malu dari perbuatan orang lain? Abah sama Umi juga kenapa sih selalu bikin Bang Sulam menjadi masalah? Pikirin nasib abah lo. Baru lo pikirin nasib orang lain. Itu namanya anak kuliahan. Si Sulam itu kan orang lain. Tahu lo, bisanya bikin susah orang tua, mau bikin malu orang tua. Iya, bukannya Rum itu pengen bikin malu Abah apa keluarga kita, Bah. Cuma Rum tuh gak pengen kalau Abah sama Umi itu dapat siksa dari api neraka. Rum gak pengen ya, hanya karena uang 60 juta, terus Abah sama Umi masuk neraka jahanam. Ya Allah, Bah. Kok ancamannya neraka jahanam? Dan Abah sama Umi juga harus ingat ya. Mungkin orang lain gak bisa ngelihat perbuatan Abah sama Umi. Tapi Allah tuh tahu. Allah tahu apa yang udah dilakuin Abah sama Umi ke Bang Sulam. Terus gimana dong Abah mengulangi uang 60 juta itu? Udah amat, mang gue pikirin. Terkena neraka jahanam lagi. Rum? Bang, biar bagaimanapun abang tuh salah. Abang sih gak hati-hati. Iya, gue juga ngerasa gitu. Kalau urusan uang orang tua harus hati-hati, Bang. Ya ibaratnya kalau uang kita tiap hari diambil tuyul ya nggak apa-apa, Bang. Tapi ini uang orang, Bang. Uang jemaah. Nanti orang sekampung bilang apa? Pasti mereka mengira Bang Sulam itu yang ngegelapin uang jemaah, iya kan? Iya, gue yang salah. Tadi juga Pak Sultoni bilang, persoalan lagi dah. Tahu sendiri Haji Muhyiddin. Dia paling seneng banget kalau gue diciduk polisi. Bingung-bingung amat sih. Kalau memang berkurang duitnya, gantiin aja. Susah-susah amat. Nih kalau soal rezeki sih itu Allah yang bakal ngebales yang lebih gede lagi ntar dapatnya. Masalahnya gak segampang itu, Mak. Kalau jumlah uang yang ada di dalam kotak itu tidak sesuai sama catatan alias kurang, bisa-bisa Bang Sulam dituduh memakai uang masjid tanpa seizin pengurus masjid. Tentu dia, Mak, bahayanya. Mak tahu sendiri kan mulutnya Haji Muhyiddin. Pasti dia berkuar kemana-mana. Ntar orang sekampung tahu kalau Bang Sulam itu korupsi. Bang, besok lo kagak jadi istirahat. Kemarin lu bilang mau berhenti kerja di warung. Lu bilang capek jadi kasir. Kagak, Bang. Lo kagak jadi capek. Oh iya, Bang. Anaknya temen abang itu jadi kerja di sini, Pan? Ya iya kan gue udah bilang. Bener nih lu gak capek?
Iya bener, Rom gak capek. Yaudah kalau gitu. Umi, mana sih itu orang? Gantian dong.